Halo, halo, halo. Ya, jumpa lagi bersama saya Dwi Prianto dalam video pembelajaran bahasa Jerman online. Kali ini kita memiliki tema yang sangat penting bagi kalian, para pembelajar bahasa Jerman. Tema kita pada hari ini adalah Alphabet und Aussprache. Ya, Alphabet und Aussprache. Alfabet itu adalah ABCD ya, dan Aussprache itu adalah pelafalan. Nah, ada beberapa huruf yang dilafalkan berbeda dalam bahasa Jerman kalau dibandingkan dengan bahasa Indonesia, tapi pada umumnya pelafalannya sama. Jadi nggak begitu susah kalau dibandingkan kita belajar bahasa lainnya seperti bahasa Inggris atau bahasa Prancis. Itu pelafalannya agak sedikit gak konsisten ya, agak ruwet ya. Kalau bahasa Jerman ya untungnya pelafalannya cukup konsisten dan mudah. Oke, kita buka slide pertama saya. Di sini kita punya alfabet, list alfabet dalam bahasa Jerman. Kita coba lafalkan sama-sama ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, mayoritas sama kayak bahasa Indonesia ya. Tetapi ada beberapa huruf yang pelafalannya berbeda. Yang pertama adalah C Jerman, itu kayak C tapi ada desisnya. Jadi C seperti itu ya, bukan C, bukan cacing. Tapi mungkin kalau kamu baca cacing, kalau melafalkan cacing seperti itu. Ngerti ya perbedaannya ya? Ini perlu dilatih supaya kamu bisa ngerti bedanya. Kemudian yang beda lagi itu J dalam bahasa Jerman itu dilafalkan yot. Itu penyebutannya saja ya, tapi kalau diterapkan dalam kalimat itu dibaca kayak Y dalam bahasa Indonesia. Contohnya apa? Contohnya ya. Jadi kalau ketemu tulisan JA dalam bahasa Jerman tidak dibaca ja, tetapi ya. Seperti itu ya. Oke, good. Kemudian apalagi yang berbeda? KLM sama, N sama, O sama, P sama, Q. Ini penyebutan saja berbeda. Kemudian ini yang berbeda. R Jerman itu menggunakan tenggorokan. Jadi bukan R, tetapi R. Getarnya itu di tenggorokan. Kamu harus melatih ini ya. Karena tanpa latihan akan susah untuk bisa menguasai ini. Jadi gini, kamu latihannya kayak kamu minum air, terus kamu airnya jangan kamu telan, kamu mainin di tenggorokanmu. Jadi kayak seperti itu. Oke? Itu tips aja sih. Jadi getarnya harus di tenggorokan, bukan di belakang gigi. Oke, good. Kemudian S Jerman itu kemarin pelafalannya dalam kalimat itu kayak huruf Z dalam bahasa Indonesia ya. Misalkan apa? Kata 7 dalam bahasa Jermannya sieben. Kemudian sabun dalam bahasa Jermannya Seife. Seperti itu. Good. Kemudian T, U, V. Ini penyebutannya aja berbeda. Tapi kalau di dalam penerapannya dalam kata-kata ya sama aja. Kemudian ini yang berbeda. Kemarin kita juga sudah belajar huruf V itu bacanya bukan W tetapi V ya, V. Jadi pelafalannya bukan W tetapi V.
Kemarin kita sudah belajar bagaimana kan bahasa Jermannya apa? WIE gitu tulisannya ya. Bacanya bukan wi tetapi v. Seperti itu. Was, wer, seperti itu ya. Bisa dimengerti. Good. Oke, berikutnya X, lalu Y. Nah, Y, huruf Y Jerman ini sama pelafalannya dengan U umlaut. Kemarin di video-video yang lalu kita sudah belajar U yang ada titik duanya itu kayak U sama I jadi satu. Katakanlah tenggorokanmu bilang U tetapi bibirmu bilang I. Jadi I. Nah, Y juga kayak gitu. Jadi kalau kamu ketemu kata-kata dalam bahasa Jerman yang menggunakan huruf Y, itu bacanya I, dilafalkan seperti itu. Bagus. Dan yang terakhir, ini adalah huruf Z. Ya. Z Jerman nggak dibaca Z kayak bahasa Indonesia, tapi dibaca kayak hampir sama kayak C ya. C Jerman ya. Z. Jadi C ada desisnya. Contohnya kata koran itu dalam bahasa Jerman Zeitung. Bukan Zeitung tapi Zeitung. Jadi gini aja. Kamu coba taruh telapak tanganmu di depan bibirmu. Ketika kamu bilang Zeitung itu keluar angin atau enggak? Kalau kamu bacanya kayak C, Zeitung enggak keluar angin. Tapi kalau kamu bacanya Zeitung itu keluar angin seperti itu. Ini tips aja. Banyak sih. Contohnya nanti kita akan belajar angka. Angka itu dilafalkan Zahlen, bukan Calen, bukan Salen, tapi Zahlen. Oke? Good. Berikutnya ini kita belajar umlaut dan juga sz. Nah, di dalam bahasa Jerman itu ada 3 umlaut. Yang pertama adalah A umlaut. A ada titik duanya itu dibaca E. Contohnya kata Mädchen, artinya gadis. Kemudian O umlaut itu kemarin kita sempat bahas, itu paduan antara O dan E. Jadi satu, katakanlah tenggorokanmu bilang O, bibirmu bilang E. Jadi kayak E seperti itu. Tapi bunyinya satu ya, bukan OE tapi E. Ini perlu latihan memang ya. Contohnya apa? Hören. Kemarin kita sudah belajar hören artinya mendengar. Kemudian kita ada U umlaut. U yang ada titik duanya itu. Nah, itu dilafalkan antara U dan I. Jadi katakanlah tenggorokanmu bilang U, bibirmu bilang I. Jadi dilafalkan U, ya. Contohnya kata über. Nah, Jerman juga mengenal beberapa diftongs. Diftongs itu dua vokal yang menjadi satu. Nah, contohnya ini ada EI, EU, IE, dan A umlaut U. Nah, kita punya 4 kata nih sebagai contoh. Yang pertama EI. EI itu kita baca kayak I ya. Contohnya kata Rhein. Nah, Rhein itu adalah nama sungai di Jerman. Kemudian Deutsch. Ya, Deutsch itu bahasa Jerman, bukan Deutsch tetapi Deutsch bacanya. Lalu IE. Nah, IE itu kayak I tapi dibaca panjang. Oke? Kemudian ada kata Häuser. Häuser itu artinya rumah-rumah. Nah, A umlaut sama U itu cara pelafalannya sama dengan EU. Jadi bukan Hauser tetapi Häuser. Oke? Nah, berikutnya kita punya CH. Nah, CH ini ada 2 pelafalan. Yang pertama disebut Achlaut, yang kedua disebut Ichlaut. Nah, yang Achlaut itu bunyinya kayak KH dalam bahasa Indonesia. Contohnya kata machen artinya membuat, kochen artinya memasak. Sedangkan yang Ichlaut itu kayak kata Küche. Nah, ini dibaca kayak syeh gitu ya. Küche artinya dapur. Terus misalkan ada yang tanya, lu Dwi kapan kita baca KH, kapan kita baca syeh? Nah, ini nggak ada pilihan selain kalian harus menghafalkannya.
Nah, setiap kata itu kalau ketemu CH ya harus dihafalkan. Ini bunyinya apa? Bunyinya ah laut kayak KH atau ih laut kayak sh. Seperti itu. Jelas ya? Kemudian kita ada pelafalan ER. Kalau di depan biasa, makanya saya kasih warna kuning. Contohnya kata erbe, itu artinya warisan. Kemudian ada kata erde. Erde itu artinya bumi. Tapi kalau di belakang, itu pelafalannya kayak A. Contohnya kata Farah, artinya supir. Nah, Farah ini hanya yang di tengah itu selalu nggak dilafalkan ya. AH itu fungsinya H di sana itu kayak apa ya? Kayak memperpanjang vokal A. Jadi Farah. Kemudian ada kata Mena. Mena itu adalah bentuk plural dari lelaki. Jadi lelaki-lelaki. A umlaut kan tadi kan dibaca E. Maka kata ini dilafalkan Mena. Seperti itu ya. ER di belakang dibaca kayak A. Oke, good. Kemudian kita punya ini SCH ya. SCH itu biasanya dibaca kayak sh, kayak ihlaut. Kayak ihlautnya CH tadi. Contohnya apa? Schule. Schule itu artinya sekolah. Schuhe. Schuhe itu artinya sepatu. Tetapi kalau di belakang kata itu dilafalkan kayak S tapi ada desisnya. Indonesis. Artinya bahasa Indonesia. Tetapi kalau seandainya setelah SCH itu diikuti oleh konsonan, contohnya kata ini, Slagen ini diikuti L, maka SCH cukup dibaca S aja, Slagen. Einfach so. Ya, mudah kan? Oke, good. Nah, bahasa Jerman mudah itu einfach, kalau susah itu schwer. Good. Dan berikutnya kita punya TSCH. Ini bacanya kayak Z ya. Tschüss. Tschüss. Apa artinya tschüss? Ya, di pertemuan yang lalu kita sudah belajar artinya sampai jumpa. Artinya kayak bye. Itu dalam bentuk informal. Kalau formal kalian lebih pakai mending auf Wiedersehen seperti itu ya. Good. Das aber alles. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Ya, kalau kalian merasa video saya bermanfaat, kalian bisa like, kalian bisa subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian supaya banyak orang yang bisa belajar bersama-sama dengan kita. Tschüss und bis zum nächsten Mal.